Silakan. Ya, izin Prof. Saya Sigit dari Keasistenan Utama 4 di Ombudsman RI. Saya ingin bertanya ya. Yang pertama mungkin saya ingin menindaklanjuti tadi Pak Moderator juga yang menyampaikan bahwa terkait dengan permasalahan ini sebenarnya yang sangat sistemik ya terjadi di seluruh Indonesia. Apakah kebijakan yang salah atau implementasinya seperti itu? Tapi tadi saya sudah lihat di beberapa slide Prof melihat bahwa di tataran kebijakan atau di tataran undang-undang ada PP, ada Permendagri, ada hal-hal yang direduksi di PP maupun di Permendagri seperti itu ya. Saya lihat tadi beberapa slide. Mungkin bisa dijelaskan Prof dalam hal terkait dengan pemberhentian perangkat desa, mungkin kita melihat ada mekanisme ya, ada beberapa tahapan di undang-undang, di PP dan Permendagri. Apakah memang ya kalau kita pelajari atau kita lihat seperti itu ya secara eksplisit seperti itu memang ada banyak terdapat ada perbedaan seperti itu ya di undang-undang maupun PP maupun Permendagri. Mungkin Prof bisa menjelaskan ya terkait dengan hal-hal yang direduksi lainnya berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa. Lalu yang kedua saya ingin tanya Prof terkait dengan aturan turunan ya, teknis yang tadi Prof sampaikan ada perda atau ada perbub seperti itu yang mengatur mengenai acuan bagi camat ataupun kepala desa dalam menilai kinerja perangkat desa. Ya, kami dari KU4 kebetulan juga sudah melakukan pengambilan data Prof di beberapa desa dan kabupaten seperti itu. Memang Prof berkaitan dengan hal ini mungkin tadi Bu Restia juga sudah menyampaikan bahwa di Permendagri pemberhentian perangkat desa ada di pasal 15 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa diatur melalui perda atau perda masing-masing daerah seperti itu. Namun implementasinya di berbagai daerah yang kami lakukan pengambilan data bahwa banyak Prof yang daerah itu mengcopy paste Permendagri yang diatur Permendagri untuk dijadikan peraturan daerah, dan hal ini yang kami lihat bahwa menjadikan tidak ada kekhasan daerah itu sendiri dan bahwa tidak ada kekhususan teknis terkait dengan pemberhentian perangkat desa di daerah tersebut. Jadinya banyaklah kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang kami lihat. Kalau tadi Prof dibilang bahwa Permendagri itu mereduksi apa ada di Undang-Undang Desa, ya bisa dibayangkan gitu ya. Apa yang terjadi di daerah, dia mengacu pada Permendagri yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Seperti itu Prof. Namun ada juga daerah-daerah yang kami lihat mengatur mengenai indikator pembentukan tim verifikasi camat, tim penilaian terkait dengan pemerintahan mereka ada seperti itu. Beberapa daerah hanya sedikit seperti itu. Namun pertanyaan saya yang selanjutnya, saya ingin tanyakan Prof, apakah terkait dengan hal ini, terkait dengan implementasi di daerah yang berbeda-beda seperti itu ya, ada yang meng-copy paste, ada yang melakukan kajian dengan bentuk aturan yang lebih teknis, apakah dibutuhkan Permendagri seperti itu ya, payung hukum di pusat seperti itu, agar daerah-daerah yang masih kebingungan seperti itu ya, mengatur mengenai ketentuan teknis daerahnya sesuai dengan masing-masing, ada panduan seperti itu ya, atau cukup Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran aja nih yang mengatur mengenai panduan pembentukan tim teknis atau evaluasi penilaian kinerja perangkat desa. Mungkin itu Pak Moderator, Prof. Baik. Terima kasih Mas Sigit. Ini berkaitan dengan pengaturan-pengaturan tadi ya. Jadi antara pengaturan di tingkat nasional kemudian diturunkan ke pengaturan di tingkat provinsi. Kadang-kadang memang ada juga yang belum mengatur, ada juga yang mengatur lebih detail, ada juga yang kemudian hanya tadi istilahnya mengcopy ya daripada aturan di atasnya. Nah ini seperti apa Prof menyikapi masalah ini? Kalau saya kesimpulannya satu, birokrasi yang malas mikir, itu aja. Oleh undang-undang sudah diberikan mandat bahwa pengaturan teknis itu oleh Perda atau Perbub sesuai dengan kondisi setempat. Karena si pembuat undang-undang membayangkan kalau masih pakai lingkaran sehat Cornelis van Vollenhoven itu 19 lingkaran hukum adat itu beda-beda meskipun sudah makin tipis ya, tapi masih ada sisanya. Nah, yang ada itulah yang diakomodasi melalui peraturan daerah atau peraturan bupati wali kota.
Nah kalau mengcopy model ini ya nggak akan nyambung, esensinya nggak dapat Pak. Ya si pembuat undang-undang sudah menyadari dari awal bahwa tidak mungkin mengatur satu sampai detail karena karakternya berbeda. Kalau itu dipaksakan yang terjadi undang-undangnya, PP-nya diabaikan oleh masyarakat. Terjadi gerakan disobedient, pembangkangan. Sampai hari ini kan tidak pernah ada sanksi terhadap teman-teman di Papua yang pilkadanya itu tidak mengikuti peraturan pilkada yang dibuat seragam. Enggak ada. Padahal tidak pernah ada aturan khusus untuk Papua. Selama ini Undang-Undang 579 tidak ada, PP 72 tidak ada, tapi mereka jalan terus. Nah, waktu itu kemudian jangan membuat presiden buruk seperti itu berjalan terus. Lebih bagus kita akomodasi. Makanya di Undang-Undang diakomodasi. Kalau itu masih berjalan, silakan diatur pedomannya dengan peraturan daerah provinsi supaya minimal satu provinsi, kemudian penetapan desa adatnya oleh Perda kabupaten kota masing-masing. Jadi nanti mekanisme nama jabatan, mekanisme pengisiannya, masa jabatan, itu silakan diatur teknis. Nah kalau birokrasinya malas pikir ya copy saja yang ada, ya itu celaka tuh Pak. Itu yang terjadi. Ya, yang terjadi. Nah kadang-kadang begitu berbeda ditolak. Karena yang di atasnya mindsetnya masih mindset model Orde Baru yang uniformitas, ciraka itu. Saya masih menemukan kalau dalam konsep pembuatan kebijakan itu masih pikirannya dibuat seragam, ini unitaris. Nah, pasal 18 ayat 5 mengatakan otonomi seluas-luasnya, nggak jalan itu Pak. Itu konstitusi loh. Sekarang cenderungnya diseragamkan semuanya. Padahal perintah konstitusi otonomi seluas-luasnya. Nggak jalan itu Pak. Ya. Jadi kembali ke kalau ada tabrakan pasal dan ayat kembali ke asas. Ini di dalam ternyata ada halaman 16 bisa dibuka di situ. Asas rekognisi adalah asas pengakuan terhadap hak asal usul. Kalau itu sudah asal usul mengisi jabatan, nama jabatan sudah ada, ya diakui. Otonomi desa itu otonomi pengakuan bukan pemberian. Negara mengakui rekognisi. Sedangkan asas subsidiaritas adalah asas yang menetapkan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Nah, itu. Jadi kalau ada tabrakan pasal dan ayat ya kembali ke asas. Yang saya ambil dua ada 9 itu, tapi yang paling utama rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasannya itu Pak. Jadi sebaiknya memang dibuat peraturan pada skala lokal. Ya kalau perlu ya pendampingan, ini jangan persis sama dengan Permendagrinya yang nggak ada gunanya.